Iya. Oke, ini Saudi ya. Saudi, taruh Saudi ya. Saudi. Ini Indonesia. Ini Papua sini. Ini negara lain. Ya. Di sini selisihnya 4 jam ya. Di sini jam 6. Di sini sudah jam 8. 8. Ya, taruh di sini sudah jam 12. Di Papua itu. Negara kesananya, Pak. Oh, negara. Iya. Oke. Oke ya. Jadi kata Saudi hari Jumat. Ini udah Jumat duluan nih, Pak, 12 jam. Oke. Kan di Saudi Arafahnya hari Jumat. Oke, Pak? Iya. Iya. Negara ini hari Jumat duluan 12 jam. Oke, Pak? Jadi mereka taruhlah jam 5 subuh puasa kan, Pak? Iya. Oke, jam 5 subuh puasa. Nah, di Saudi masih jam 5 sore. Jam 5 sore hari Kamis. Oke, Pak? Jadi jangan ikut harinya. Ya, kita ikut orang ukupnya. Waduh, Pak Ketut nggak nyambung nih. Gawat nih, gawat. Gawat nih Pak Ketut nih. Saya ikut ukupnya. Kalau ukupnya hari apa, saya ikut. Wukufnya kan hari Jumat. Ya kalau Oke, kita Pak. kan tidak hari Jumat, Ustaz. Kalau melihat informasi Ustaz ini, kita nggak ikut di hari Jumat, kan? Iya, jadi kan kalau Pak Ketut ikut hari wukufnya hari Jumat. Tuh. Hari Jumat di negeri yang 12 jam lebih duluan, ya, di mereka sudah hari Jumat, di Saudi masih hari Kamis, masih siang. Jadi kita tidak ikut harinya, ikut tanggal. Bisa dipaham ya? Tanggal berapa tuh, Ustaz? Ya tanggal 9. Nah, tanggal 9 kan? Tanggal 9 itu kan Zulhijjah. berkaitan sama hari, Ustaz. Apa mungkin tanggal 9 terus harinya hari Kamis? Kalau tanggal ikuti. Nih Pak Ketut kan, saya kan Saudi kan tetapkan hari Jumat kan? Ya. Oke. Tanggal 9. Tanggal 9 hari Jumat. Nah. Tanggal itu ya kan, berarti tanggal kita ikutin. Tanggal. Harinya hari Jumat. Di negara-negara yang 12 jam hari Jumatnya lebih duluan, ini masih tanggal 8. Jadi kalau ikut hari Jumat di Saudi masih hari Kamis. Jadi mereka puasa Arafah pada saat Saudi masih tarwiyah, masih tanggal 8. Ini yang saya katakan hilal itu pasti ada selisih satu hari atau satu tanggal, ya. Jadi yang di sini belum terlihat, di Saudi 12 jam kemudian sudah terlihat. Udah lebih 6 derajat. Pasti terlihat. Tuh, oleh karenanya meskipun harinya sama, tanggalnya bisa beda. Udah jelas sampai di sini dulu. Ustaz. Yes. Kalau dibalik Ustaz, kalau dibalik gini. Ini yang punya gawe kan Saudi Arabia ya. Jadi kita kan harus ngacu ke sana Ustaz, ngacu ke Saudi semua. Enggak benar. Pasti enggak benar. Pasti enggak benar. Nanti misalkan kalau yang harinya itu melebihi Saudi misalkan, ya, sehingga di Saudi hari Jumat, di negara lain hari Sabtu. Saudi sudah Arafah, sana masih belum sama hari Jumat, karena kan kalau dia menganut waktu lokal Ustaz. Nah gitu kan. Sebaliknya Saudi sudah selesai
Kemudian di tempat yang negara lain yang setelahnya itu dia sudah baru sholat Idul Adha, entah itu kan hari tasyrik itu masih puasa. Atas kan nggak boleh puasa, jadi memang di sini dilema. Nah, makanya itu kan siapa yang punya gawe kan Arab itu. Ya bukan lah, bukan gawainya masyarakat Arab, masyarakat seluruh dunia lah. Iya, tapi yang masyarakat seluruh dunia ini Pak Ponco. Iya. Punya waktu yang berbeda-beda. Betul. Masa iya ikut Saudi waktunya? Harinya Ustaz. Enggak bisa juga, meskipun hari itu berkaitan dengan waktu juga, Pak. Nanti jadinya aneh Ustaz. Misalkan di Saudi hari itu Jumat. Karena Pak Ponco berpikir zaman sekarang ada internet kan? Bukan. Saya itu Ustaz, sampai gini Ustaz. Sampai gawe kan Arab memang gawe ini. Jadi kita ngacu sana semua. Nah, kalau itu nggak ada dalilnya. Dalilnya ikut Saudi itu nggak ada. Dalilnya ikut ru'yah. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Lihatlah kalian karena melihat hilal dan berbukalah juga karena melihat hilal. Nggak ada puasalah karena mengikuti Saudi. Bukan ikuti Saudi, Ustaz. Khusus haji Ustaz, khusus haji nih. Dia bukan ikuti Saudi, ikuti ukuf orang ukuf di Saudi. Nah, kan kalau kata Pak Ketut kan ikuti orang wukuf di Saudi, ya kan? Iya. Ada negara yang pasti tidak pernah bisa ikut wukuf di Saudi. Di Saudi wukuf mereka sudah malam. Di Saudi subuh mereka sudah malam, nggak bisa ikut sampai kiamat. Iya kan artinya mereka harinya dia puasa Ustaz. Jangan orang di sana puasa, kita makan. Ya karena kita sudah malam. Kita makan, dia puasa. Karena dia masih siang. Ini jangan sampai Pak Ketut nih nggak ngerti nih. Pak Ketut. Ya. Katanya ikut Saudi. Saya nggak ikut Saudi, saya ikut orang wukuf di Arafah. Ya, ikut orang wukuf di Arafah. Arafahnya itu di mana? Di Saudi. Ya, berarti ikut Saudi. Berarti ikut Saudi. Nggak ada di Indonesia kan? Pak Ketut, tidak ada dalilnya puasalah hari Arafah mengikuti orang puasa di Arafah. Puasa itu karena ru'yah. Tanggal. Hadisnya itu sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal. Bukan puasalah karena mengikuti Saudi atau mengikuti orang puasa Arafah. Cari dalilnya dulu baru ngomong. Yang punya gawe Saudi, bukan masalah gawe. Ini kok jadi dalilnya meleset semua gimana ini? Gak ada itu. Masalah tanggal. Di kita tanggal berapa? Itu bulan itu kata Al-Quran, itu sudah diukur manzilah-manzilahnya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Jadi bulan itu manzilah-manzilahnya sudah ditentukan oleh Allah. Itu yang menyebabkan naiknya hilal, naiknya bulan itu bisa dihitung. Indonesia ini canggih sekali untuk urusan itu. Jangan pernah diremehkan. Nggak ada itu urusan gawainya ini, gawainya Saudi enggak. Saudi nggak pernah punya gawe itu. Ini gawainya syariat. Ya, Allah mensyariatkan. Pas Arafahnya ada di Saudi, tapi penanggalan itu nggak ada ittihadul hilal, ittihadul matali'. Disertasi tentang ittihadul matali' pasti bisa dipatahkan. Beda ya cara melihat bulan di sudut berapanya antara Indonesia dengan Saudi.
Jadi kalau begitu terus nanti nggak selesai-selesai. Karena kita ini menyalahi aturan. Kan setiap tahun begini terus, Ustaz. Ya karena bulannya setiap tahun begitu. Bapak, ini masalah halal haram ya, jangan main-main. Ini masalah halal haram. Bagaimana kita lebaran di tanggal 9 di daerah kita. Zulhijjah itu tanggal 10, hari lebaran haji itu tanggal 10. Masih tanggal 9 di kita sudah lebaran duluan. Nggak boleh itu. Ya, menyalahi aturan. Ya, memang dulu itu karena mereka mau perang, ini bukan Muharram ini. Ya, ini Safar ini. Jadi mereka majukan tanggalannya, bulannya itu di Safar supaya mereka tidak salah. Jadi mestinya bulan Muharram mereka ganti namanya menjadi Safar. Saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah, Rasul katakan, ini sekarang sudah pas kembali seperti aturan semula. Hari ini tanggal 9. Setelah sekian lama itu. Jadi ditentukan tanggal 9 untuk wukuf di Arafahnya itu bukan di tanggalnya dan bukan di bulannya bahkan. Jadi jangan lagi kita menyalahi aturan Rasulullah. Rasul katakan dengan ru'yah kita mengatakan kita ikut Saudi. Ya, Saudi dengan ru'yah Saudi itu berbeda dengan ru'yah kita itu. Sudutnya berbeda. Tapi kan kita duluan terbenamnya. Terbitnya bulan kita tidak duluan, kita bisa belakangan. Karena kalau matahari kan terbitnya dari mana? Dari timur, bulan itu bukan dari timur, dari barat ya terbit. Makanya dilihatnya dari di barat kalau terbenam. Gitu ya, Bapak Ibu. Ustaz. Emang harus ada pembahasan materi khusus Ustadz masalah ini. Jadi biar kita juga teguh, nggak pelin-pelan gitu. Selama ini kan ilmu kita memang ngepres gitu. Ya, kita ikut harinya Saudi. Kita ikut harinya Saudi. Udah sekarang ya, taruhlah kita bukan 4 jam selisihnya dengan Saudi. 12 jam. Di Saudi hari Sabtu lebaran, kita hari Sabtu. Bukan ikut, kita malah mendahului. Ya kan? Malah mendahului. Di kita sudah siang, Saudi masih sore. Di kita sudah Sabtu, di Saudi masih Jumat. Kalau manusia ini berpuasa patokannya wujudul hilal, itu hadis tentang ru'yatul hilal dibuang aja. Nggak berlaku hadis tentang ru'yatul hilal. Bukan kan perselisihan ini bukan baru ini saja, Ustaz. Sudah dari kemarin, sudah dahulu kan, Ustaz. Ya makanya kan ada surah An-Nisa ayat 59. Nih waktu saya perlihatkan surah An-Nisanya nih. Iya, saya sudah baca, Ustaz. Ya, udah sekarang apa katanya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian kan ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Itu kan? Orang-orang yang beriman taati Allah, taati Rasul dan pemerintah dari kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu urusan, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan urusan itu kepada Al-Qur'an dan hadis. Kepada Allah dan Rasul. Allah ya Al-Quran. Maksudnya dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik. Ya, dan lebih baik akibatnya. Oke, bagaimana caranya? Ini kan berselisih. Oke, Pak. Berselisih antara ru'yah dan wujud. Ya nggak? Berselisih nggak antara ru'yah dan wujud?
Halo? Ya, Iya. Ya, Ustaz, berselisih. Kembalikan kepada Al-Quran. Perselisihan ini. Wujud apa ru'yah? Kembalikan kepada hadis. Wujud apa ru'yah? Jawab. Kenapa wujudul hilal Ru'yah, itu Ustaz. diperjuangkan padahal tidak ada di hadis? Wujud juga ru'yah enggak beda. Kalau wujud adalah ru'yah, sering wujud itu tidak ru'yah. Dan NU juga imkanul Imkaniatur ru'yah. Masih sopan dikit. Masih sopan dikit. Ada kemungkinan bisa dilihat. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa mestinya ilmu hisab, ilmu untuk menghitung hilal itu mestinya dipakai untuk berkhidmat, untuk melayani hadis. Di derajat keberapa bisa dilihat? Kalau di 1 derajat mana bisa dilihat? Gak bakal bisa dilihat. Matahari terbenam, hilal masih 1 derajat, nggak bakal bisa dilihat. Kenapa? Karena efek dari sorot matahari itu masih jauh lebih kuat. Beribu-ribu kali lebih kuat daripada cahayanya hilal. Nggak bakal kelihatan. Memang Rasulullah itu ngomong dari mana itu? Wahyu itu sudah mempertimbangkan semua. Iya, wa ma yantiqu anil hawa. Jadi kembalikan ini urusan kepada Allah dan Rasulnya. Rasul katakan ru'yah, dia katakan wujud. Wujud juga sudah ru'yah. Itu ngomong apa? Tanya kepada mereka. Kapan itu bisa dilihat di 1 derajat itu? Hatta pakai alat nggak bakal kelihatan. Jadi kembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Berarti mereka salah. Menurut saya salah. Pak Ustadz bukan ulama, ya enggak apa-apa. Ya. 3 derajat juga belum terlihat juga, Ustadz. Bulan. Kalau belum tentu terlihat. 6 derajat baru itu menurut mereka yang berpengalaman memburu hilal termuda. Iya, kalau misalnya itu kita ikuti, maka banyak sekali kita terbelakang, Ustaz. Ya nggak masalah, cuma 1 hari saja paling selisihnya. Nggak masalah. Tahu kan manzilannya bulan 28 kali aja, 28 malam. Bisa terlihat itu. Di atas permukaan bumi. Ya itu kalau sudah 6 derajat atau sampai 7 derajat sudah nyata benar itu hilalnya. Tapi kalau 3 kan sekarang pemerintah Indonesia mengatakan 3 derajat. Enggak terlihat. Iya, itu imkaniat ru'yah, kemungkinan bisa diru'yah. Tapi pemerintah kan selalu pakai ru'yah juga. Ya kan? Tidak terlihat, ya udah. Jarang juga ya di 3 derajat gitu, enggak. Kebanyakan seringnya itu di atas itu. Seringnya itu di atas itu. Ustadz mau tanya, itu untuk melihatnya sesuai hadis Nabi, kalau pakai alat nggak pengaruh ya Ustadz? Ya, semuanya pakai alat. Kan katanya ru'yatu ayan. Ru'yatu ayan. Melihat dengan mata kepala. Tuh, bisa dengan alat. Ya, punya alat, nggak tahu di sudut mana melihat. Ya, nggak bisa. Ya, zaman beberapa tahun yang lalu itu. Wah, kita ikut ru'yahnya panitia yang ada di Cakung. Ditanya, jam berapa kamu melihat? Jam setengah 6, jam 6 kurang 10 menit. Ya. Padahal maghribnya jam 6. Langsung ditolak gitu. Berarti orang nih nggak tahu nih cara lihatnya hilal. Setelah maghrib lihat hilal itu, bukan sebelum maghrib. Terpendam bulan. Terkadang lucu. Gitu ya.
Saya kira itu ya. Nah, jadi paling nyaman udah ikut pemerintah aja. Ya. Kenapa pemerintah ini di belakangnya ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar dari sisi hitungan mereka sudah sangat matang sekali. Kita ikut waktu setempat lah. Oh, baik. Kita ikut waktu setempat. Ya. Kita ke Saudi dari sini bertolak jam 1. Ya kan? Ya. Enggak maghrib kita. Iya. Ya kan, sampai Saudi jam 10. Ya. Sampai Saudi jam 10. Jam 10-nya kita jam 6 di sana pas maghrib. Situ tuh kita buka. Ya. Tuh, makanya orang safar tuh nggak usah puasa. Ya. Makan aja. Ya enggak? Nah, nanti pulangnya dari Saudi menang 4 jam puasa tuh sob. Iya. Dengan demikian Ustadz, kalau kita sekarang puasa di sini, tiba-tiba sampai di Mekah sudah lebaran, ya kita ikut lebaran. Begitu kan Ustadz? Iya. Puasa di sini? Iya, misalnya, ternyata puasa di sini sahur, karena kita sampai di sini sudah lebaran, benar. Ya lebaran. Begitu benar. Kan? Saya mau lebaran di Saudi Iya. Ya, terbang ke Saudi sampai sana tanggal 8. Ya udah ikut tanggal 8-nya Saudi. Besoknya puasa. Baik, Ustaz. Gitu nggak? Ikut waktu setempat. Enggak, kita ikut Indonesia. Oh, di Saudi udah lebaran kita masih puasa, haram puasanya. Itu dia. Gitu nggak? Iya, syukran. Sama-sama. Jadi kesimpulannya kita lebih amannya ke setempat aja ya Ustadz ya. Waktu setempat. Ikut waktu setempat. Saja ada dalilnya. Tapi dalil itu harus kita pertimbangkan. Wujudul hilal juga ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya, kalau sudah belum terlihat tapi sudah wujud. Jadi secara ilmiah, hilalnya sudah ada di atas ufuk. Kita saja nggak lihat. Jadi ru'yatul hilal itu dihapus sama sekali. Nggak perlu itu ru'yah-ru'yahan. Itu kan apa kayak gitu tuh. Kita sekarang melihatnya dengan ilmu pengetahuan. Wujud dia, tapi belum terlihat. Orangnya sudah ada, tapi jendelanya belum dibuka. Itu yang seperti itu nggak benar. Yang seperti itu nggak benar. Ya, kalau ru'yatul hilal memang tidak bisa diprediksi dari awal-awal kurang beberapa bulan, nggak bisa diprediksi ya Ustadz ya. Karena kan ru'yah kan langsung mendadak melihat gitu ya. Kalau hisab itu kan hitungan beberapa bulan ke depan ke belakangnya itu udah bisa dihitung. Meskipun masih kurang 6 bulan atau udah bisa dihitung. Jadi jadi itu kan bisa dihitung. Nah, hitungan itu untuk berkhidmat kepada ru'yah. Oh, berdasarkan hitungan ini masih di 1 derajat. Langsung diketok palu. Tidak ru'yah di 1 derajat itu. Berdasarkan hitungan ini sudah 8 derajat. Tanpa ru'yah juga pasti diketok palu itu. Tanpa ru'yah pasti diketok palu. Karena pasti terlihat. Jadi gitu, untuk melengkapi aja ya. Iya, melengkapi aja gitu ya. Tapi intinya pada ru'yah ya yang diperintahkan oleh Rasulullah ya. Ya, intinya di ru'yah. Jadi kalau misalnya, ini di 2,5 derajat atau di 3 derajat, mereka akan lakukan itu hilal, ru'yah ya. Digadang-gadang itu terlihat apa tidak. Begitu tidak terlihat, ya udah langsung disempurnakan ya. Disempurnakan. Iya, langsung disempurnakan. Dan nanti bisa dicek kebenarannya setelah ditetapkan itu bulan itu akan terlihat 28 malam. Begitu. Kalau terlihatnya cuma 27 berarti salah menetapkan. Itu namanya manzilah itu. Indonesia pernah salah? Belum pernah dalam sejarah Indonesia salah. Iya. Dan salah tanpa sengaja, insya Allah tetap dapat pahala 1 ya Ustadz ya. Ada udah maksimal dengan ru'yah. Iya Ustadz ya. Misalnya udah maksimal pakai ru'yah Rasulullah, tapi ternyata qadarullah ya. Itu yang dimaksud hadisnya di situ kali ya. Salah tetap dapat pahala 1. Mudah-mudahan. Ya, jadi kan ada 3 sebenarnya.
ada ru'yah, ada istikmal, ada hisab. Oh iya. Ada ru'yah, ada istikmal, ada hisab. Gitu. Kalau misalnya sekarang tidak terlihat nih malam ini. Ya, satu malam nih. Ini sudah tanggal 28 ya. Tanggal 28 besoknya nggak terlihat. Nanti akan sebelum maghrib itu dilakukan ru'yah. Begitu terlihat, berarti umur bulan 29 hari. Begitu tidak terlihat, berarti kalau 2 malam tidak terlihat, umur bulan 30. Dan itu jarang. Sampai 2 malam tidak terlihat tuh. Itu namanya manazil. 28 malam aja dia terlihat. Gitu tuh. Nah, saat 2 malam tidak terlihat, itu namanya istikmal. Ya. Tuh. Terus yang ketiga, hisab. Hisab itu hitungan. Berapa derajat nih? Di atas ufuk 2 derajat. Nggak mungkin bisa dilihat. Nggak mungkin. NU menetapkan 2,5 derajat. Ayo dilakukan ru'yah. Berdasarkan hitungan ini sudah 2,5 di atas 2,5 derajat. Sekian detik. Lakukan ru'yah. Terlihat, tetapkan. Tidak terlihat, istikmal. Jadi ilmu hisab itu untuk berkhidmat, ya, untuk berkhidmat kepada ketentuan ru'yah. Kalau berdasarkan hitungan, wah ini sudah ijtima'nya saja sudah tinggi ya. Ya pasti ini sudah di atas 6 derajat. Oh udah, nggak pakai ru'yah juga pasti terlihat. Ya, bukan sadar wujud itu. Iya. Ya Bu. Iya Bu. Iya Ustaz. Jazakumullah. Ya, kita kan orang awam ya Bu Zul. Ya. Kita orang awam. Kata Rasulullah puasalah karena ru'yah. Kitanya kan tidak ru'yah, ya kan? Kitanya kan tidak melihat kan? Tuh, siapa yang melihat? Ada panitia. Zaman Rasul juga ada panitia. Sahabat-sahabat dulu juga gadang-gadang ru'yah. Nah, pemerintah tetapkan tanggal 1 hari Jumat. Oke, Bu? Ya. Berarti hari Arafahnya bukan hari Arafah, tanggal 9-nya hari Sabtu. Tanggal 9-nya, ya. Ya udah kita puasa hari Sabtunya. Jangan melihat di sana sedang apa di Mekah, beda waktunya. Waktu dan tanggalnya itu beda. Kalau waktu bisa selisih 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kalau tanggal bisa selisih 1 hari. Oke, jadi di kita belum lebaran, di Saudi sudah lebaran. Padahal yang dulu kita lebih dulu dari Saudi kan Ustaz, 4 jam. Terbitnya matahari kita duluan. Ya, benar. Oke, Bu? Ya. Terbenamnya kita duluan. Ya. Tapi terbitnya bulan Saudi duluan. Halo, bisa dipaham? Masih bingung. Ya, matahari terbit di mana? Matahari ya buat kita. Matahari terbit di timur kan? Timur. Sebelah timur. Ya. Kalau bulan itu terbitnya di barat. Iya. Ya, di Indonesia belum terlihat, kan terbenamnya Indonesia duluan kan? Bulan itu terbitnya dari barat. Oke, Bu Zun. Di Indonesia bulan belum terbit, 4 jam kemudian di Saudi bulan udah terbit. Nah, untuk mengetahui bahwa bulan itu sudah terbit, kalau terlihat setelah terbenam. Ya enggak? Matahari terbit, matahari tidak terlihat. Bagaimana? Terbenam matahari. Mataharinya terbenam. Matahari terbenam, bulan terbit. Maksud saya tidak bisa dikatakan matahari itu terbit kalau matahari tidak terlihat, ya kan? Ya. Begitu juga bulan, nggak bisa dikatakan bulan itu terbit kalau tidak terlihat, gitu kan? Nah di Indonesia tidak terlihat,
pada hari yang sama 4 jam kemudian di Saudi terlihat. Tuh, jadi tanggalnya Saudi duluan dibanding kita. Itu sudah ratusan tahun berjalan seperti itu. Nggak ada salah. Indonesia ini tidak salah menetapkan tanggalan. Nah, jadi puasa itu ikut tanggal dan waktu setempat. Berbuka juga gitu. Ikut ru'yah, bukan ikut Saudi. Karena kan ada negara yang nggak sama. Kalau waktunya nggak sama ya, nggak. Soalnya ada negara yang nggak bisa bareng, bisa tempat masing-masing. Ya. Itu Ittihadul Mathali itu ulama zaman sekarang saja karena berita itu sedemikian cepatnya menyebar karena ada internet. Oh, di sini sudah terlihat, di situ sudah terlihat di kita. Masa yang menentukan tanggal jam 10 malam ikut Saudi? Ya, baik Ittihadul Mathali maupun Ta'addudul Mathali itu masing-masing ada dasarnya. Ya. Kita hormati dua-duanya, tapi kita mesti pilih. Mesti pilih yang Pilih yang Duanya benar, Ustaz. Pilih yang Arab, kan dua-duanya benar kan? Dan kedua-duanya yang tadi dua itu benar. nggak bisa dua-duanya benar. Nggak bisa. Yang kita suruh pilih. Salah satunya aja yang benar. Kalau Salatiga di Semarang, Salatiga. Iya lah, bingung nih. Allah memang gajian waktu sempat ya Ustaz ya. Waktu Arab Saudi kan Ustaz. Jadi ini kan dasarnya Ittihadul Mathali itu. Jadi kalau misalnya di Indonesia udah terlihat sempurna gitu. Di Indonesia udah terlihat sempurna, di Saudi sudah tinggi sekali malah. Gitu gak? Bulannya sudah ya? Tinggi sekali malah. Jadi kalau Saudi ikut kita, itu baru benar. Kalau kita ikut Saudi, bisa salah. Ustaz, Malaysia itu kok juga nggak salah, benar nggak salah. Gimana, Bu? Itu adanya Sabtu saya lihat itu. Malaysia Sabtu. Apanya? Lebarannya? Idul Adhanya? Ya bisa jadi. Ya bisa beda, padahal kita satu hamparan sama dia, Pak Ustaz. Ya bisa jadi mereka. Bisa jadi mereka mestinya sih Malaysia, Brunei, Singapura, Asia Tenggara tuh bareng ya. Bareng karena masalahnya sama. Sama Ustaz. Malaysia, gitu enggak? Brunei, Thailand sama. Sama kan masalahnya Pak Pras. Betul. Gimana Pak Ketut sama dengan Saudi? Gimana Pak Pras tuh? Komentar itu Pak Ketut. Penentuan puasa ya. Penentuan awal bulan. Banyak yang enggak. Ada namanya Ittihad. Ittihad Al-Mathali. Apa Ittihadul Mathali? Samanya tempat terbit bulan seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia terlihat seluruh dunia harus ikut Indonesia. Saudi terlihat seluruh dunia harus ikut Saudi. Oke, namanya Ittihadul Mathali. Yang satu Ta'addudul Mathali. Ta'addud al-Mathali. Ya.
tempat terbitnya hilal, berbeda antara satu negara dengan yang lainnya. Ya. Yang ta'adud nih. Oke, sekarang pertanyaan sederhana, Pak Ketut. Tempat terbit bulannya di Indonesia apa sama dengan yang di Saudi? Beda. Ya beda dong. Kalau tanggalnya, kalau saya katakan karena terbitnya kita ini adalah mengikuti Indonesia, kan begitu kan, menurut Ustaz. Jadi begini, Pak Ketut. Dasarnya Ittihadul Matali apa? Dasarnya itu bukan ilmiah sama sekali. Dasarnya adalah urusan ikatan emosional. Dasarnya tuh supaya kita bersatu. Indonesia Senin, Saudi Senin, seluruh dunia Lebaran hari Senin bersatu. Itu tuh dasarnya itu, Pak Ketut. Ya, untuk persatuan umat Islam, begitu nggak? Itu tuh dasarnya. Tuh, kalau itu dasarnya, itu nanti hadis tentang sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi itu lempar aja. Kan katanya berbeda tempat terbitnya. Buang saja tuh hadis. Berani? Buang aja tuh hadis, sudah tidak berlaku zaman ini. Dengan ittihadul matali, hadis sumu li ru'yatihi menjadi batal. Dengan ittihadul matali, hadis tentang ru'yatul hilal nggak berlaku. Nggak ada harganya, dibuang. Cari tentang cari tulisan-tulisan tentang ittihadul matali. Apakah ini pendapat yang bagus? Ya, kita hargai, namanya ijtihad. Kita hargai, nggak boleh kita lecehkan juga, nggak boleh itu. Itu pendapat ya. Tapi nanti akibatnya akan terjadi hadis tentang ru'yah itu tidak berlaku. Ya. Seperti dengan kaidah wujudul hilal, hadis tentang ru'yah jadi tidak berlaku. Pasti akan berbeda pendapat terus. Ya, wah kita ikut Muhammadiyah, salah, ikut pemerintah. Ikut NU, salah, ikut pemerintah. Ya, makanya Imam Malik katakan, zaman Imam Malik juga sama ya, terjadi perbedaan. Satu lihat dengan ru'yah, satu dengan hisab. Akhirnya kata Imam Malik, hukmul hakimi qati'un wa muzilul khilaf. Ya, ketetapan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan. Kenapa? Karena kita diperintah untuk mengikuti pemerintah. Halo, iya enggak nih? Ya, Ustaz. Aduh, sebegitu jelasnya Al-Quran. Masih dipertahankan saja mengikuti Muhammadiyah itu. Ya, bukan pemerintah itu Muhammadiyah. Organisasi aja. Ya, Al-Qurannya udah jelas. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Ya. Jelas. Ayatnya udah jelas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Fajar. Sekarang ya, ini bumi. Ini bumi. Atau kegedean saya. Saya bikin ya. Ini ya. Oke, ini bumi, terus ini matahari.
Jadi kalau bumi ini di sini, matahari ini di bawah ya, ini Pak, matahari di bawah. Nanti kan terbit di sini nih. Saat posisi dia di sini, ini pancarannya seperti ini kan matahari. Nanti dia akan ada efek di sini seperti huruf V. Terang. Ini namanya fajar kadhib. Berarti matahari masih jauh. Tuh, tapi kalau matahari sudah sekitar sini, itu akan terlihat putih sini. Nah, itu berapa menit sebelum terbit tuh terlihat putih, atau berapa jam? Gitu ya. Nanti kan ada hitung-hitungannya itu. Akan ada itu. Itu mesti duduk bareng. Duduk bareng melihat di beberapa tempat. Jadi jangan orang per orang. Nah, supaya keputusannya keputusan bersama. Bukan keputusan satu orang, dua orang. Gitu ya Pak ya? Ya, saya baca ada bukunya khusus tentang penentuan waktu subuh. Ya, tebal. Pokoknya dia katakan Indonesia ini lebih cepat 20 menit penetapan waktu subuhnya. Ya. Jadi mesti bareng ya dengan mesti panitia bersama. Ya. Saya kira itu ya. Syukran Ustaz. Afwan. Ada di Indonesia ini, di Jakarta ini, ada di sekitar Lenteng Agung ya. Itu ada ya. Ya sholat subuhnya itu, penentuan subuhnya 20 menit setelah adzan yang lainnya itu. Jelas itu sudah sangat terang sekali. Sudah sangat terang sekali. Andaikan lampu ini dimatikan semua, 20 menit setelah adzan itu mesti sudah terang sekali. Jadi matahari sudah sebentar lagi terbit. Ya kan, sholat misalnya asar hari ini jam 3:30, ya kan? Tuh beberapa bulan yang lalu jam 3:05. Selisihnya berapa tuh? 25 menit. Ya Bu? Tuh, hitungan yang sudah bagus sekali itu. Hitungan sudah bagus sekali karena hitungannya adalah hitungan posisi matahari. Jadi hitungan itu tetap berkhidmat pada hadis. Hadisnya mengatakan awal sholat zuhur itu adalah apabila matahari tergelincir. Akhirnya adalah ketika matahari mana bayang-bayang benda itu sama panjangnya dengan benda itu. Itu akhirnya. Terus awal sholat asar itu ketika bayang-bayang satu benda lebih panjang daripada bendanya sendiri. Sampai terbenam matahari. Nah, itu bisa dihitung. Seperti bulan bisa dihitung, matahari bisa dihitung. Kapan itu? Sekarang ya kita cek ya, asar jam 3:30 kalau nggak salah ya, jam 3:30. Itu pas ya, bayang-bayang satu benda itu baru lebih panjang sedikit ukurannya. Ini bisa dihitung. Bisa dihitung. Ya, sama dengan ru'yah. Ru'yah itu bisa dihitung. Ya. Yang pastinya kalau 6 derajat itu pasti sudah bisa dilihat. Ya. Apakah di 3 derajat bisa dilihat?
belum diketahui sejarahnya. Dari laporan-laporan para pemburu hilal termuda. Ya, saya baru dapatkan laporan hilal termuda bisa dilihat oleh mata kepala, oleh alat itu di 6 derajat.